Planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam yang berbahagia ini, izinkan saya menjelaskan berkaitan dengan salah satu hal yang penting bicara tentang pemupukan tanaman kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit selain membutuhkan nitrogen dan kalium di dalam proses pembentukan dalam pertumbuhannya, namun juga bahwa kelapa sawit juga membutuhkan fosfat dalam jumlah yang banyak. Maka memang fosfat ini, pupuk fosfat atau pupuk fosfor ini diperlukan dalam jumlah yang relatif banyak karena merupakan unsur hara makro esensial nomor 3 setelah nitrogen dan kalium. Lah, gejala kekurangan fosfor memang di vlog sebelumnya sudah saya jelaskan sangat susah dideteksi. Sangat susah dideteksi pada tanaman kelapa sawit. Namun pembahasan malam hari ini sebenarnya bukan itu, tapi adalah bagaimana jika memang sebaran pupuk fosfor di suatu wilayah itu nggak sama. Sementara kita mendapatkan sebuah rekomendasi, pupuk A misalnya, pupuk TSP misalnya, tapi di sana nggak ada TSP, adanya SSP36 ataupun rock fosfat. Bagaimana, boleh nggak sih Pak Pendi? Maka akan saya jelaskan pada malam hari yang berbahagia ini. Sebelum kita membahas penggantiannya, bahwa kita tahu sendiri bahwa fosfor sendiri di dalam tanaman adalah merupakan penyusun jaringan tanaman yang pertama, sehingga memang kekurangan fosfor dalam waktu yang panjang maka menyebabkan bahwa sering terjadi bahwa tanaman kelapa sawit kita akan tumbuh menjadi seperti botol. Itu salah satu akibat dari memang kekurangan pupuk kekurangan unsur hara fosfor sebagai penunjang pembentukan batang tanaman kelapa sawit. Walaupun selain itu, kalau sudah dikasihkan fosfor yang cukup tapi seperti botol, berarti ada kesalahan di dalam sistem pruningnya, karena memang ternyata songgo 1 dari dini memang kurang tepat. Kemudian pemasakan biji dan buah, nah ini menjadi perhatian kita juga. Jadi kalau petani kelapa sawit masih menginginkan, salah satunya adalah bagaimana mendapatkan bobot yang bagus di tanah buah kelapa sawit, salah satunya adalah harus tersedia pupuk fosfor yang mumpuni. Kemudian yang paling penting sekali adalah fosfor ini secara umum adalah akan digunakan untuk merangsang perakaran, sehingga pupuk fosfor yang lambat larut kemudian biasanya digunakan untuk sebagai pupuk dasar atau pupuk yang digunakan untuk pengolahan tanah awal, baik pengolahan tanah di bibitan sebagai pupuk dasar di bibitan di polybag kecil atau polybag besar, ataupun sebagai pupuk dasar di dalam penanaman kelapa sawit di lapangan. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian bahwa fosfor ini juga sangat berkaitan dengan pemecahan karbohidrat yang dihasilkan oleh fotosintesis. Jadi di dalam mekanisme tanaman kita itu juga butuh fosfor untuk sebagai tenaga sistem pengangkutan unsur hara dan air dari bawah dari media perakaran untuk naik ke atas. Jika tidak tersedia fosfor sebagai ADP atau ATP menjadi bagian juga menjadi masalah bagi tanaman kita. Lah, salah satu sahabat obrolan itu cerita bahwa saya di suatu wilayah A, Pak Pendi, di dalam rekomendasi gambut adalah menggunakan rock fosfat seperti ini. Tapi rock fosfat susah ya, ini memang susah sekali karena memang kadang-kadang di suatu wilayah jangkauannya nggak sampai sana, atau apalagi masyarakat mayoritasnya adalah bukan petani kelapa sawit. Susah sekali kita mendapatkan pupuk-pupuk ini di antara 3 pupuk ini. Namun bahwa di dalam mekanisme kebutuhan tanaman kelapa sawit kita masih bisa menggunakan sebagai pupuk substitusinya. Jika tidak tersedia maka kita bisa menggunakan B atau menggunakan C. Tidak mau tersedia B bisa menggunakan A atau menggunakan C. Sebagai contoh, bahwa rock fosfat memiliki kandungan P2O5 sebanyak 28%. Triple super fosfat kita membawa kandungan P2O5-nya adalah 44 sampai 46%. Kemudian SP36 adalah P2O5-nya adalah 36%. SP36 artinya adalah super fosfat 36. Kedua pupuk ini adalah bereaksi agak asam. Namun di dalam rock fosfat karena di dalamnya juga ada kandungan Ca atau kalsiumnya, maka bahwa rock fosfat ini cenderung akan menaikkan pH tanah di sekitar perakarannya. Lah, Pak Pendi, kalau rock fosfat ini nggak ada, rock fosfat ini di dalam rekomendasinya biasanya kita gunakan di PN, MN, ini di pembibitan, misalnya ini adalah 20 gram, kemudian di rock fosfatnya di MN adalah misalnya nih 60 gram. Nah, bisa nggak sih Pak Pendi kalau seandainya diganti pakai ini misalnya? Satu lagi ini biasanya untuk di lapangan ya, untuk penanaman di lapangan, di rock fosfat kita menggunakan 500 sampai 1000 gram.
1000 gram. Bisa nggak kalau misalnya nggak ada rok pospat diganti dengan TSP atau SP36? Bisa saja jawabannya. Kalau kita mau menggunakan ini, menggunakan TSP sebagai pupuk dasarnya ya bisa saja. Namun yang harus dipahami bahwa pupuk ini adalah bereaksi agak asam. Kalau di lahan gambut misalnya tidak ada rok fosfat, kalau seandainya menggunakan triple super fosfat, baiknya adalah diimbangi dengan penggunaan pupuk magnesiumnya. Sumber magnesiumnya adalah tidak boleh menggunakan kisrit atau sorry, bukan tidak boleh, tidak menggunakan kisrit. Karena kalau tidak boleh nanti ada yang protes juga. Tidak menggunakan kisrit tapi menggunakan dolomit untuk menaikkan pH tanahnya kembali lagi. Kalau jangan sampai kita menggunakan di gambut, sikat pakai TSP, menggunakan TSP untuk pemupukan fosfornya, kemudian di dalam pupuk pupuk magnesiumnya kita menggunakan kisrit, ya ambiar. Karena bahwa kisrit ada sulfatnya yang membuat asam, TSP juga ada asam bebasnya yang membuat semakin asam. Jadi tanahnya ya semakin asam seperti itu. Lah, kalau SP36 memiliki juga bereaksi agak asam juga. Lah, pertanyaannya bisa digunakan untuk sebagai substitusinya? Ya bisa saja. Jadi kalau misalnya nih ini kadarnya TSP untuk pengganti ini bisa nggak? Nah, bisa. Namun biasanya akan berubah dosisnya. Misalnya kalau RP, ini ada TSP, misalnya di PN, misalnya kita MN, di sini adalah 20 gram, misalnya TSP-nya adalah 15 gram. Atau malah sampai 12 gram. MN-nya 60 gram, berarti di sini misalnya separohnya, misalnya 30 sampai 40 gram. Silahkan saja digunakan. Yang penting adalah dicampur untuk supaya jangan terkonsentrasi pada satu titik. Ketika digunakan pada tanaman lubang tanam, misalnya kita sudah membuat lubang tanam seperti ini ukuran 60-60, apakah kalau rok fosfat nggak ada bisa diganti triple super fosfat? Bisa saja. SP36 juga nggak apa-apa. Namun alangkah baiknya adalah ditebar merata pada daerah lubang tanam yang mau kita gunakan. Kalau misalnya kita menggunakan untuk sebagai pupuk dasar di pengisian atau di pengasian polybag, baik di baby bag ataupun baby bag ataupun di large bag, maka tetap akan medianya harus adalah dicampur secara merata. Hal ini penting ingin saya sampaikan. Bahwa pupuk fosfat ini baik rok fosfat, triple super fosfat atau TSP ataupun SP3 super fosfat 36, ketika diberikan ke tanah, itu secara nyata adalah memberikan kontribusi terhadap sumber fosfor. Tapi selain sumber fosfor, bahwa fosfat ini juga ketika dicampur ke lapangan juga akan membantu perbaikan strukturnya. Bagi para planter dan para sahabat The Brondol semuanya yang ingin mencoba, Anda punya tanah, bongkah-bongkahan, kemudian pengen untuk dijadikan media, hitung dulu berapa volumenya. Tebari TSP atau rok fosfat ataupun misalnya SP36, campur merata, siram setiap hari. Kalau besok nanti struktur tanahnya akan nggak berubah, pasti akan berubah. Dia akan membantu sistem perombakan di dalam memperbaiki struktur tanah itu sendiri. Jadi itu adalah penjelasannya. Apakah boleh diganti, disubstitusi TSP diganti RP atau SP36? Jawabannya adalah boleh saja. Namun perhitungkan dosis yang ada dan efek samping yang mungkin efek sekunder dari misalnya penambahan pupuknya. Misalnya ke daerah gambut kalau menggunakan TSP maka harusnya diimbangi pupuk-pupuk yang akan menaikkan pH-nya. Begitu juga dengan yang lainnya. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para petani dan para planter semuanya. Bagi para sahabat dan para blonder yang ingin berkomunikasi dengan saya ketika WhatsApp, sekali lagi mohon maaf, saya juga pekerja yang ada jam kerjanya. Lebih bagus kalau mau diskusi adalah malam hari dan dalam waktu yang kosong. Insya Allah akan saya respon. Semoga Allah memberikan saya dan Anda semuanya kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat. Dan Allah melapangkan rezeki yang halal bagi kita semuanya. Salam hangat bagi keluarga Anda di rumah. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.